Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari Prodi RPN. Nah, dalam video tutorial kali ini, saya akan melakukan praktikum menggunakan editor V pada VirtualBox server Ubuntu untuk membuat script shell dasar menggunakan perintah variabel dan pernyataan kontrol shell dasar. Pada praktikum ini akan melakukan praktikum sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan editor V untuk membuat dan mengedit file test, lalu membuat script shell sederhana, dan juga membuat script shell dengan eksekusi bersyarat. Dan juga menggunakan loop dalam script untuk pengulangan. Pada pengeditan teks dasar, sebagian besar distribusi Linux memiliki lebih dari satu editor teks. Ini mungkin termasuk editor hanya teks sederhana seperti Nano atau editor grafis seperti Gedit. Namun dalam praktikum kali ini, saya menggunakan teks dasar editor V yang beberapa versi V. Editor V adalah editor teks, my file. Lalu di sini kita akan mengetik V atau mengetik huruf E pada keyboard. Lalu untuk masuk ke mode insert dari V, kita lanjut yaitu mengisi dari my file seperti hello and welcome to the V editor. Lalu it is very powerful dan juga especially for those who master it. Lalu jika sudah, kita melakukan tekan ESC di tombol keyboard ESC atau ESC. Lalu setelah itu kita memanggil file editor yaitu vmyfile dengan cara Ctrl D. Kita melakukan X. Kita melakukan simpan dulu yaitu dengan keyboard titik 2 dan juga X lalu enter. Lalu setelah itu kita ke menu V my file. Nah, jika sudah terbuat seperti ini, ada beberapa kunci di keyboard untuk melakukan kursor tanpa harus memakai mouse, yaitu kunci keyboard C untuk memindahkan kursor ke bawah satu baris, lalu K untuk ke atas baris, lalu huruf L untuk kanan satu karakter, lalu huruf H untuk kiri satu karakter, lalu huruf W untuk awal kata berikutnya, lalu E untuk akhir kata, dan B untuk kata sebelumnya. Ini untuk kata sebelumnya, W, L, H, E, K, C. Namun jika tidak ada keyboard yang selain huruf yang tadi saya sebutkan, kita bisa menekan tombol ESC atau menekan keyboard titik 2, key, dan tanda tanya, lalu enter. Jika kita mengetikkan pada huruf pada file my file ini 3G dengan caps lock, dia akan ada di baris ketiga. Kalau kita menekan K, maka dia akan melakukan ini.
atau angka kecil. Nah, dia akan pindah ke baris kedua. Lalu jika kita melakukan 8L, dia akan pindah ke very powerful. Bagaimana cara menghapus? Kita akan mencoba menghapus kata very dengan menggunakan perintah dw atau delete word. Itu kita coba, kursor sudah ada di very, ini ya very. Lalu kita akan menekan keyboard D dan W. Maka kata very sudah terhapus. Bagaimana cara membatalkan operasinya? Kita tinggal menekan kunci U pada keyboard U. Maka kata very sudah kembali ada di command line. Bagaimana cara menghapus dua kata? Kita akan mencoba dengan menekan angka 2 di keyboard dan juga kunci D dan W. Maka dua kata sesudah it is a text editor itu sudah terhapus. Seperti tadi, cara membatalkan perintahnya yaitu menekan kunci U pada keyboard. Maka kata yang tadi terhapus kembali ada. Lalu bagaimana cara menghapus 4 karakter? Kita tinggal menekan tombol X pada keyboard 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka kata very sudah terhapus. Lalu bagaimana cara membatalkan 4 kata operasi yang tadi, yang terakhir? Itu dengan menekan angka 4 dan juga kunci U pada keyboard. Maka kata very sudah kembali normal. Lalu bagaimana cara menghapus 14 karakter? Yaitu dengan cara kita menekan angka 1, 4, dan juga kunci keyboard X. Maka powerful yang tadi sudah terhapus. Seperti tadi, cara mengembalikannya itu dengan menekan kunci keyboard huruf U. Maka kembali normal. Bagaimana cara menghapus 5 karakter sebelah kiri kursor? Yaitu kita dengan cara mengklik angka 5 pada keyboard, lalu kita menekan Shift dan juga X bersamaan. Maka akan terhapus. Lalu cara mengembalikan perintah sebelumnya yaitu dengan menekan U. Maka it is yang tadi tidak ada, sekarang sudah kembali ada. Lalu bagaimana menghapus sebuah baris? Yaitu dengan menekan kunci D 2 kali. D, D. Maka akan terhapus. D, D. Maka akan terhapus. Bagaimana cara mengembalikan baris yang tadi? Dengan cara menekan perintah angka 2 dan juga kunci U. Maka baris tadi yang sudah terhapus kembali normal. Lalu, bagaimana cara menghapus dua baris yang ada pada saat ini? Yaitu dengan cara menekan angka 2 dan kunci D 2 kali.
maka dua baris sebelumnya sudah terhapus. Nah, cara membalikannya dengan kunci U, maka kembali ada, lalu memindahkan kata keempat, lalu menghapus posisi saat ini ke akhir baris. Bagaimana caranya? Kita pindah ke powerful dulu, lalu kita tekan shift dan juga D. Maka kata akhir dari is a very powerful sudah terhapus. Bagaimana cara mengembalikannya? Pathway atau D sudah terhapus ya. Cara membalikannya seperti biasa dengan menekan kunci U. Lalu bagaimana cara menggabungkan dua baris saat ini ke berikutnya? Yaitu dengan menekan Shift dan juga huruf kapital J. Atau kita menekan J saja, tapi dengan huruf kapital. Maka akan pindah ke baris yang ke atas. Untuk menunda perintahnya itu dengan U, kunci U. Atau dengan I, lalu Enter. Lalu bagaimana cara menyalinnya? Kita akan mencoba menyalin kata dari powerful, yaitu dengan cara Y dan juga W. Lalu kita akan menekan kunci P. Kita hapus dulu. Kita menekan YW, ini, lalu tekan YW, lalu kita P. YW, lalu tekan P. Maka powerful akan ada dua kata. Dengan cara membatalkannya yaitu kunci U. Maka powerful kembali normal. Lalu bagaimana cara memindahkan baris pertama dan juga menggabungkan tiga baris? Yaitu kita memakai huruf kapital, caps lock, dengan cara perintah satu dan juga G. Pindah ke baris pertama. Lalu bagaimana cara menggabungkan tiga baris? Yaitu dengan cara menekan angka 3 dan juga angka kunci J. Maka akan seperti ini. Untuk mengulanginya, maka dengan
kunci U untuk membatalkan perintahnya. Lalu bagaimana cara mencari dan juga menghapus kata dari teks pada layar pada tampilan My File tadi, yaitu dengan cara membuat perintah yaitu titik dua, lalu aksen, lalu garis miring, slash, lalu teks, lalu slash double, lalu angka, lalu kunci G, lalu kita enter. Kenapa di sini editor not command? Karena di sini kita tidak mengetik atau tidak melakukan perintah teks atau tidak ada kata-kata teks di dalam perintah yang saya lakukan. Nah, untuk memetakannya kita memakai SC. Lalu kita simpan dengan menggunakan perintah titik dua, lalu sudah tersimpan. Lalu bagaimana cara membuka baris kosong di bawah baris saat ini, yaitu dengan cara mengetikkan huruf kecil O. Kita buat dulu. Ini my file. Kita akan melakukan membuka baris kosong yaitu dengan cara kita pindahkan kursornya ke samping kanan dulu, lalu kita mengetikkan perintah kunci O. Maka akan ada baris kosong setelah hello and welcome, setelah baris pertama. Lalu jika sudah terbuat seperti kata-kata seperti ini, kita lakukan perintah SC, lalu menyimpan dengan titik 2F, sudah tersimpan. Lalu kita buka kembali file yang tadi. Lalu di sini ada yaitu perintah arahkan baris ketiga dan juga menghapus baris ketiga dan keempat, yaitu dengan cara ketik angka 3 dan juga kunci G. Lalu angka 2, huruf kapitalnya, caps lock-nya kita matikan, lalu menggunakan kata kunci D 2 kali. Maka 2 baris atau
baris ketiga dan keempat sudah terhapus. Untuk membuatnya seperti biasa menggunakan perintah kunci U. Lalu jika sudah, kita simpan dengan tanda 2X. Kita simpan. Jika ingin membukanya kembali dengan mengetikkan perintah V dan juga my file. Bagaimana cara mencari kata lain pada hmm, file my file yang saya buat, yaitu dengan cara ketik perintah slash lalu line. Maka kursor akan langsung mengarahkan ke kata lain yang sudah saya buat pada baris ketiga, yaitu to open a line above di situ. Lalu bagaimana cara mencari kata lain dengan menekan huruf N? Itu kita menekan huruf N atau lalu bagaimana cara mencari kata lain dengan cara mundur? Itu ketik perintah tanda tanya lalu ketik line. Maka kursor sudah memblok kata lain yang sudah diperintahkan. Lalu bagaimana mengatasi kata lain dengan kata entry saat menekan kata kunci C dan juga W yang berada pada mode insert dan dapat mengetik di kata lain. Kita coba menekan tombol S dulu, lalu kita tekan C, W, maka mode insert, lalu kita tekan N, atau tekan di sini. Nah, nanti sudah saya buat. Jika sudah, kita tekan tombol ESC, lalu tambahkan teks di L besar. Lalu tekan tombol ESC lagi, lalu kita tambahkan teks di akhir baris dengan menggunakan huruf A, lalu pindah ke baris kedua dengan tambahan frasa indent. Kita menggunakan cap lock dulu, lalu kita tekan angka 2, G, 2, G, lalu angka A, huruf A, lalu spasi, kita buat indent. Kalau sudah, tekan tombol ESC, lalu simpan dengan titik 2 X.
sudah, kita akan pindah ke praktikum selanjutnya, yaitu menggunakan editor V, Nano, dan juga Gedit yang disukai. Kita akan coba menggunakan folder sampel.sh. Pertama kita perintahkan visual sampel.sh. Nah, di sini kita akan melakukan add cell, untuk memperjelas bahwa script ini yaitu script cell base, kita tambahkan sini add cell. Tidak pagar besar dulu slash yes. Tekan ESC, lalu perintah tanda titik 2 X. Sudah tersimpan. Kita coba panggil nama foldernya. Kenapa sini tidak dapat melakukan perintahnya? Mungkin saya belum menginstalnya. Kita coba install dulu. Sudah terinstall. Kita coba lagi. Line 3. Oh, Oke. Kalender sudah tertampilkan. Lalu kita lanjut menghindari mengetik base di depan nama file dengan membuat file dapat dieksekusi atau di-executable untuk semua pengguna. Yaitu kita menggunakan perintah ls l sample.sh mode plus x sample.sh sample.sh. Nah, perintah chmod digunakan untuk mengubah hak akses pada file agar file tersebut dapat dieksekusi. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu scripting atau backquoting. Dengan teknik ini dapat menjalankan perintah shell di dalam perintah shell lainnya. Kita akan mencoba membuat v sample.sh.
tambahkan echo today is ISC titik dua simpan, kita buka sampel.ts. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan titik dan juga slash di depan nama file sampel.sh untuk menunjukkan bahwa file tersebut ada di direktori saat ini. Kita coba membuka sampel.sh. Operasi berhasil. Itu kita akan mencoba lagi variabel path digunakan untuk mencari perintah yang diketik. Kita akan mencoba echo path. Oke. Ini adalah tempat untuk meletakkan script dari selnya. Kita akan coba mkg. Saya sudah membuatnya. Lalu mv sample.sh sample.sh. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Eksekusi bersyarat dan juga berulang. Kita akan membuat sebuah nama file yang bernama drive.sh. drive.sh. Ini saya sudah membuatnya. Tinggal saja. Itu kita akan memasukkan kolom pada drive yaitu echo dan juga grid edge. Lalu saat mengikuti instruksi yang diberikan, maka user akan memasukkan teks dari kolom kiri ke dalam file yang ditentukan yaitu drive.sh. Kolom akan digunakan untuk menggambarkan baris tertentu dalam program yaitu tanda hash karakter. Digunakan karena dalam script shell dapat menempatkan komentar di dalam program dengan menggunakan karakter hash. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Simpan perintah drive.sh. Lalu chmod plus x drive.sh. Silakan masukkan umur kamu. Nah, secara verbal dapat membaca pernyataan if sebagai jika age atau umur kurang dari 16 maka output yang dikeluarkan yaitu tidak dapat masuk, atau jika lebih dari 16 maka output yang dikeluarkan yaitu Anda dapat masuk. Perintah FI yaitu mengakhiri dari
pernyataan if. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, drive.sh. Drive.sh. Saya 16. Bisa. Saya menggunakan di 15. Ini sudah ada perbedaan yaitu you can drive dan you are not enough to drive karena umur saya kurang dari 16 misal maka tidak dapat masuk. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu menggunakan hasil dari perintah sel lainnya dengan mengembalikan sukses atau failure, misalnya buat dan jalankan program seperti yang saya buat yaitu free check.sh. Perintah atau isi dari file check.sh akan seperti ini. Jika sudah membuatnya, kita simpan dengan titik 2x, lalu kita ketik perintah cat check.sh lalu chmod a plus check.sh titik slash check.sh. Misalkan username saya root, password root, does not access. Username tidak dapat masuk atau tidak dapat melakukan sistem. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu pernyataan bersyarat umum lainnya yang disebut dengan perintah while loop. Pernyataan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang selama cek bersyarat mengembalikan true. Kita akan mencobanya. v6.sh. Isinya seperti yang saya perlihatkan. Jika sedang mengisi seperti berikut, kita akan lakukan perintah simpan terlebih dahulu, titik 2x, sudah simpan, ketik perintah cat 6.sh chmod a plus x. Misalkan saya isi 25 tambah 101, maka akan tampil seperti berikut. Jika pemeriksaan bersyarat while untuk pernyataan 6 min 100 mengembalikan nilai true, maka pernyataan antara do dan dieksekusi. Setelah pernyataan tersebut selesai dijalankan, pemeriksaan kondisional untuk pernyataan while diperiksa lagi, dan jika benar, maka pernyataan do dan dieksekusi. Dan akan terus berulang hingga kondisi while kembali salah atau ketika nilainya lebih dari 100. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kode script dari sel menggunakan pernyataan for name
seperti bersih dan maka layar akan melakukan perintah triple WC dijalankan 3 kali untuk password sekali, lalu untuk host sekali, dan juga untuk grup. Seringkali perintah seek digunakan bersamaan dengan pernyataan for dapat menghasilkan daftar nilai bilangan bulat seperti 1 sampai 10. Kita akan coba perintahnya. fs Nah, perintahnya akan seperti ini. 6.ss tes 1, tes 12, tes 4, dan tes 7 untuk my backup 6.sh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nontonnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.